Kemudian mereka meminta Petrus supaya Petrus tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kunjungan pastoral. Dan orang konsultasi, apakah boleh baptis lagi mereka? Tanya ke Petrus. Petrus bilang, baptislah. Otoritasnya di mana nih? Makanya saya bilang, gereja itu bukan skriptura, gereja itu apostolik. Ada yang bilang, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, ini loh bukti bahwa Yesus suruh bangun gereja. Maksudnya begitu kan? Saya rasa gereja itu bukan skriptura, gereja itu apostolik loh. Persoalan sunat, mereka tidak cari ayat mana yang menyelesaikan sunat. Tidak. Mereka pergi ke otoritas apostolik di Yerusalem. Bagaimana menyelesaikan perkara sunat. Oke, saudara dan saudariku. Oke, maksud gini. Sekarang kunjungan apostolik Santo Petrus ke Bapak Paus Fransiskus, suksesi apostoliknya Petrus ke sana. Karena Papa itu yang Petri apostoli postatem accipiens. Petrus Rasul menerima kuasa. Yang sekarang lagi kunjung kalian tuh Petrus Rasul menerima kuasa. Oke? Dia juga dari dulu dia buat kunjungan seperti itu juga. Kisah Para Rasul 9:32. Kunjungan pastoral. Tadi sudah kunjung yang baru kita baca tadi. Sekarang dia kunjung lagi. Oke, silakan. Kisah Para Rasul berapa, Padre? Kisah Para Rasul 9 ayat 32. Kacamata di mana nih? Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Wow. Dalam perjalanan itu, baca ulang. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Angel, baca ulang. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang yang kudus, yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Oke, nanti dia sembuhkan. Oke, mau saya begini. Lanjut, Pak Tan. Dia ya nanti dia sembuhkan. Maksud pertanyaan saya, apa yang dibuat oleh Pak Petrus? Kunjung kemana? Kemana? Mana? Baca bagian ini saja, Angels. Petrus melakukan kunjungan kemana? Baca itu bagian itu. Saya mau jelaskan. Pada waktu itu nanti ada yang bilang berjalan keliling. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Tahan di situ, titik. Tahan di situ. Ada yang bilang, itu bukan itu gereja Katolik Roma itu salah satu saja. Gereja itu satu-satu saja. Kalau begitu, kenapa Petrus buat kunjungan kemana-mana? Kalau itu gereja berbeda. Ayo, jangan pakai Wahyu yang bilang ada 7 gereja di sana, Wahyu 2 ayat 1. Berarti Petrus tidak ke sana buat kunjungan? Dia yang bilang katakan kunjungan kemana-mana. Kalau mereka itu bukan gereja Katolik, berarti Petrus tidak kunjung. Kalau bukan itu gereja yang hanya satu, Petrus tidak kunjung. Kalau itu Efesus 4:4-5, satu gereja, satu tubuh, satu iman, satu harapan, satu pembaptisan. Makanya di sini dikatakan bahwa 9:32, Petrus kunjung kemana-mana. Berarti gereja yang sama, bukan gereja yang berbeda. Maaf ya, agak emosi karena ada statement seperti ini. Bahwa itu gereja yang berbeda. Kalau itu, ngapain Petrus kunjung kemana-mana kalau itu gereja yang berbeda? Baca ulang di bagian ini, Mas. Silakan. Ya, sebelum melanjutkan, bahkan ada seorang yang mengaku pengajar mengatakan Alexandria itu ortodoks loh. Lah kan Alexandria didirikan oleh Petrus. Iyalah. Saya ada daftar bapak-bapak gereja, para rasul dengan gerejanya di mana masing-masing. Ada itu. Contohnya Petrus Paulus di mana, Roma dan apa, Andreas di mana, ini Markus di mana, di Alexandria dan Mesir, bagian lain,
Filipi di mana, di Ethiopia, itu punya rasul-rasul punya gereja, dalam pengertian tempat wilayahnya masing-masing, wilayah kerjanya itu. Evert mungkin nanti bisa dibaca nanti lain kali ya, dalam pengertian. Oh, Petrus dia menangani ini. Oh, Andreas dia menangani ini. Alexandria ditangani oleh Markus, contohnya begitu. Oh, itu ada. Maksudnya itu ada. Jadi di mana dikatakan situ? Oh, Alexandria ditangani oleh Calvin, nggak ada di situ. Oh, nggak ada di situ. Abad pertama nggak ada mereka. Mau tangani di mana? Macam itu, karena itu Petrus kunjung kemana-mana. Tadi yang kita baca bab 10 ayat 44-48, dia di sana, dia diminta untuk tahan di situ, jangan pergi dari sini. Karena itu dalam perjalanan pastoral apostoliknya itu untuk kunjung kemana-mana. Makanya ini ayat ini katakan secara jelas bahwa Petrus melakukan kunjungan kemana-mana. Atau bukan dikatakan seperti itu, Mas? Tolong dibaca ulang. Saya mau dalam Spanyol juga. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Angels, jelaskan kata kemana-mana. Itu hanya satu tempat. Kemana-mana ya, kemana-mana Pak, ke seluruh dunia. Kemana-mana lah. Iya, ke Alexandria. Tahan dia. Atau ada yang mau komentar kemana-mana? Ke Alexandria, AIV. Ke Antioquia, ke Alexandria. Ini Spanyol nih. Ini Pedro que lo correría todo. Artinya yang ini ke seluruh. Ini yuk. Spanyol lebih bagus lagi. Bahwa ini penting sekali. Spanyol lebih jelas lagi katakan begini. Pedro que lo recorría todo. Artinya Petrus pergi mengunjungi semua. Pater, bahasa Spanyol Petrus Pedro ya? Itu lebih ke padre Pedro. Berarti itu. Dasarnya padre berarti. Nah, Pedro, piedra. Pedro itu piedra, batu. Oh, tidak bisa. Oke. Padre beda. Padre pater. Oke, dalam Latin. Oke. Ayah. Jadi, sini Spanyol lebih jelas lagi. Katakan bahwa Petrus melakukan kunjungan ke semua. Yang di Indonesia dikatakan kemana? Mana? Lalu kalau memang itu bukan gereja, satu gereja, pasti mereka tolak Petrus kan, Mas? Kalau dia tidak ada otoritas untuk kunjung ke semua, dan kunjung kemana-mana, pasti dia akan ditolak. Betul. Mau urusan apa lagi ini? Kunjungan pastoral apostolik sudah. Ya, Mas? Bisakah seorang pemimpin dari GBI mengunjungi Adventis? Iya, mau kunjung di sini nggak ada juga. Mau kunjung apa di sini? Juliet, nggak ada di sini. Maksudnya gitu. Dalam administrasi keuangan, Petrus juga harus mengatasi bagaimana ada persoalan keuangan di sini. Saya harus bagaimana nih? Harus menyelesaikan seperti bagaimana nih? Belum masuk ke sana. Saya tidak mau urusan keuangan. Saya mau lihat bagaimana Paulus sendiri harus mengunjungi Petrus loh. Penting sekali. Kenapa begitu pentingnya Petrus? Paulus ingin untuk pergi kenal dan tinggal 14 hari di rumahnya Petrus. Galatia 1:18. Terlalu penting Petrus. Galatia 1:18. Sampai Paulus mau pergi tinggal dengan dia 14 hari. Galatia 1:18. Silakan. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Tahan. 3 tahun kemudian. Setelah 3 tahun ini nih, Paulus sudah rindu ketemu dengan siapa? Ayo kita lihat siapa. Kita belum tahu siapa yang mau dikunjungi. Aku silakan. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Sedih sampai menangis. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Bukan 14 ya? Maaf, 15 hari. 15 hari. Belajar banyak dari Petrus di sana.
pergi kunjung setelah 3 tahun. Tidak lihat Petrus. Oke, Yakobus sudah di sana kan, jadi uskup Yerusalem. Petrus bilang, kau uskup, tapi saya lebih tinggi. Tidak, Anda. Petrus menghormati. Atau Clement jadi paus, Rasul Yohanes juga masih hidup. Dia bilang, tidak, saya ini murid terkasih ya. Saya ini suksesi apostolik langsung dari Yesus. Kamu kok jadi paus? Tidak. Yohanes menghargai. Karena dia tahu suksesi apostolik. Kenapa Paulus dan para rasul yang lain kalau pulang ke Yerusalem bukan tinggal di rumahnya Yakobus ya, Pater ya? Tapi tinggal di rumahnya Petrus. Uskup kan? Petrus. Penting sekali. Maksudnya, ya kita lihat, 15 hari loh. Ngapain saja selama 15 hari. Ini juga kita mau lihat, oh ya, persoalan banyak sekali, tapi Petrus harus menyelesaikan. Ini kunjungan pastoral. Dan ini, saya mau lihat perkara sunat. Ini penting sekali, sunat. Dalam perkara sunat ini, Paulus, Barnabas harus pergi ke Yerusalem untuk ketemu dan konsultasi dengan para rasul dan para rasul dan Petrus. Dan apa kata Petrus itu penting sekali. 15 ayat 7. Apa kata Petrus? Apa kata Petrus? Dia mau katakan, ini loh, para murid lain tidak akan protes. Dalam kasus sunat, ini loh, Petrus mau katakan ini. 15 ayat 7. Ini loh, saya ini, yang ini loh, saya ini. Otoritasnya di sini. Silakan. 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Angels, masih bertengkar nih. Masih bertentang tentang sunat dan tidak sunat. Sunat dan tidak sunat. Konsili Roma. Berdirilah Petrus. Otoritas ada di sini. Berdirilah Petrus. Ingat bahwa Lukas 22, 31, 32. Kamu harus mengkonfirmasi iman saudara-saudaramu. Ini penting. Ajaran moral dan iman tidak main-main. Berdirilah Petrus. Apa kata Petrus? Pasang telinga di apa kata Petrus. Dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Tahan, Angels. Allah memilih aku dari antara kalian semua. Aku. Penyelesaian persoalan. Wow. Baca kembali itu ayat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Tahan Angel. Sejak semula kalian semua tahu bahwa Allah sendiri, Yesus sendiri yang memilih saya dari antara kalian. Engkau mengasihi saya lebih dari semuanya ini. Petrus, setan menuntut saya untuk menampi kalian, tapi saya berdoa untuk kamu. Di atas Petrus ini loh. Ini pemberian kuasa Yesus. Di atas Petrus ini saya mendirikan gerejaku. Dan saya memberikan, dan tak sebelum kuasa maut bisa meruntuhkan, dan saya memberikan kunci kerajaan surga untuk kamu. Ini loh, ketika Petrus bilang begini, dari semula kalian tahu bahwa Allah, Yesus, memilih saya dari antara kalian. Untuk apa? Agar melalui mulutku, semua bangsa-bangsa mendengarkan berita kabar gembira. Baca ulang 2 ayat itu. Sesudah beberapa waktu lamanya. Bagaimana, Pater? Lanjut, baca ulang. Ya. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu
bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Karena itu, ini penyelesaian sunat. Ayat 28 itu penting sekali. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Silakan. Dia tidak lagi saya, dia masuk ke dalam kolegio apostolico. Dalam kesatuan dengan para rasul yang lain, ayat 28 ini. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Silakan. Ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah. Oke, Angels. Itu semuanya. Itu semua. Maksud saya katakan bahwa bagaimana peran Petrus di dalam konsili, di dalam kunjungan pastoral kemana-mana, dalam bahasa Spanyol, todo artinya semua dia kunjungi. Dan ini penting. Ada persoalan dosa pertama, dosa kedua yang tadi penumpangan tangan yang pertama mau beli, dan dosa kedua juga tentang uang. Ini Petrus juga dosa pertama ini harus diselesaikan. Ternyata dosa pertama ya, dosa pertama dalam di para murid itu juga uang ya. Masih ingat Yudas? Dosa pertama tadi mau beli juga apa tadi penumpangan tangan. Dan sekarang ada dosa juga tentang uang, dan Petrus juga harus ambil keputusan untuk hal seperti ini. Kisah para Rasul 5 ayat 1 dulu kita langsung itu tentang ini tentang satu prostituti yang jualnya lalu sembunyi, tidak mau kasih seluruh dan semua, masih tentang keserakan dalam pengertian ini. Kita baca langsung apa yang terjadi karena keserakan itu. Dan Petrus bilang apa. Kisah para Rasul langsung 5 ayat 9 sampai 10 apa yang terjadi. Supaya mempersingkat ayat itu. Oke, silakan. Kisah para Rasul 5 ayat 2 sampai 9 ya. 5, 9, 10. Oke. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ngeri. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka selesai. Yang kamu tutup akan tertutup, yang kamu buka akan terbuka. Wih, Tuhan beri sesuatu untuk dia. Kenapa kita menyangkal? Sampai segitunya otoritasnya Padri ya, sampai mencabut nyawa orang. Iya, otoritas sampai untuk matikan orang juga otoritas ini loh. Karena aku memberikan kunci kerajaan Allah. Yang kamu ikat akan terikat dan kamu buka akan terbuka. Yang tadi penghakiman kan tadi tuh yang batu hitam dan batu putih tadi yang Pesefos tadi, yang Kefas tadi. Yang kamu ikat dan kamu tutup, karena itu tugasnya hakim kan untuk itu. Saya tidak mau menakut-nakuti saudara dan saudaraku yang terkasih. Inilah Petrus. Gambaran sekilas tadi, sudah berapa jam kita ada di sini. Dan apa yang diharapkan oleh Tuhan ini penting sekali. Apa yang diharapkan oleh Tuhan? Yohanes 10:16. Apa yang dia mau harapkan kepada kita semua? Ini penting. Dia tidak suruh bangun gereja, bangun denominasi. Dia suruh ini. Yohanes 10 ayat 16. Ya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu yang diharapkan oleh Yesus. Terima kasih saudara dan saudariku yang terkasih.